Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ada sebuah perkembangan menarik soal Islam di Indonesia. Saat ini semakin banyak kita bisa temukan tokoh-tokoh Islam yang berpikiran terbuka dan berani melontarkan pandangannya ke publik. Ini penting karena menurut saya, Indonesia terancam oleh kelompok-kelompok Islam konservatif yang berpikiran tertutup dan tidak mau menerima keberagaman. Untuk menandingi kelompok-kelompok itu diperlukan orang-orang yang bisa mencerahkan. Melalui media sosial, kaum progresif bisa menyebarkan pandangan-pandangannya yang membuat masyarakat Indonesia tidak fanatik, tidak sempit, tidak terbelakang. Salah satu orang progresif ini adalah sosok pencerah yang dikenal dengan nama Guru Gembul. Tentu saja itu bukan nama sebenarnya. Kebetulan saja tubuhnya memang gemuk sehingga disebut gembul. Kabarnya dia bernama asli Johan Riyadi. Dia adalah guru SMA sekaligus content creator yang sering menghadirkan konten-konten edukatif di berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan channel YouTube. Isu yang diangkatnya sangat beragam. Ada masalah sosial, kesenjangan, pendidikan, politik, dan tentu saja agama. Tapi buat saya, salah satu yang terpenting adalah pembahasannya soal agama. Johan Riyadi ini pengetahuannya mendalam, kritis, tajam, dan yang sangat penting juga berani. Secara terbuka dia kerap membongkar kesalahpahaman tentang Islam. Karena pengetahuan, kedalaman, dan keberaniannya untuk bicara, Guru Gembul kini kerap muncul di podcast ternama. Pandangan-pandangannya mudah diterima karena paparannya yang terkesan sederhana disampaikan dengan kata-kata lembut walau tetap tajam dan kritis. Kali ini yang ingin saya angkat secara khusus adalah pembahasannya tentang seorang pemuka agama terkemuka, Habib Bahar bin Smith. Bahar berada di posisi berseberangan dengan Guru Gembul. Cara pemahaman keagamaannya terkesan sempit, tapi lazim dikemukakan dengan gaya yang provokatif. Dia sangat anti Jokowi dan dekat dengan FPI. Pilihan kata-kata dan perilakunya seringkali terkesan kasar dan sensasional. Dia juga mensweeping banyak tempat hiburan malam atas alasan memerangi kemaksiatan. Penampilannya memang atraktif. Dia berwajah keren, berambut panjang, pirang dengan raut wajah Indo. Kalau dia melepaskan atribut-atribut keislamannya, dia nampak seperti rocker. Ia berasal dari Manado dan berusia hampir 40 tahun. Pada 2007, dia mendirikan Majelis Pembela Rasulullah di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Selain itu, ia juga mendirikan Pondok Pesantren Tajul Alawiyin di Pebuaran, Kemang, Bogor. Salah satu hal yang mengangkat namanya adalah dia menempatkan gelar Habib di depan namanya. Anda tentu paham ya, ada semacam keyakinan bahwa gelar Habib itu diberikan hanya kepada mereka yang memiliki hubungan darah dengan Nabi Muhammad. Dan karena itu Bahar Smith menempati posisi istimewa di kalangan ulama di Indonesia. Sebagian umat Islam percaya keturunan Nabi Muhammad pasti bersih dari dosa, kesalahan, dan kejahatan. Kata-kata dan perilakunya harus dijadikan teladan. Dengan segenap atribut yang dibawanya itu, nama Habib Bahar menjadi terkenal. Segenap keistimewaan Habib Bahar itulah yang beberapa kali dikuliti Guru Gembul. Menurut Guru, Bahar bukan keturunan Nabi. Guru bahkan menyatakan keturunan Nabi sudah hampir tidak mungkin ditemukan. Tentu saja pandangan Guru ini ditolak Bahar. Bahar bahkan menantang pihak yang meragukan silsilahnya membongkar makam Nabi Muhammad guna melakukan tes DNA untuk kemudian dibandingkan dengan DNA Bahar. Ini tentu saja tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kita membongkar makam Nabi dan melakukan tes DNA? Bukan cuma soal kehabiban yang dipersoalkan Guru. Dalam salah satu videonya, Guru menyebut Bahar sebagai ulama palsu alias ulama gadungan atau ulama abal-abal. Salah satu yang jadi sorotan adalah ketidakmampuan Bahar dalam membaca kitab kuning dengan teks Arab gundul. Kitab kuning adalah kitab-kitab tradisional yang berisi pelajaran agama Islam yang lazim diberikan di pondok pesantren. Disebut kitab gundul karena tidak ada tanda baca. Jadi untuk bisa membaca kitab kuning diperlukan kemahiran dalam tata bahasa Arab. Tapi kitab kuning dengan aksara Arab gundul biasanya menjadi bacaan wajib kalangan santri pesantren. Nah, dalam sebuah podcast Refli Harun, Bahar diminta untuk membaca kitab kuning yang dibawanya. Refli nampaknya sangat percaya bahwa Bahar pasti mahir melakukannya. Ini dilakukan saat Bahar menjelaskan tentang keutamaan sholat tarawih. Ternyata Bahar tidak bisa membaca teks kitab kuning.
Seharusnya bacaan Arab itu kan dibaca dari kanan ke kiri. Tapi dalam video itu Bahar membaca teks di kitab kuning itu dimulai dari kiri ke kanan seperti dia membaca teks berbahasa Indonesia. Kesalahan fatal itulah yang dipaparkan guru Gembul. Kata sang guru, cara membaca Bahar itu kacau, belepotan, salah, dan membingungkan. Meskipun Bahar terlihat menggunakan bahasa yang benar, kata guru, cara dia membaca kitab kuning itu keliru dan bisa menyebabkan kesalahan dalam pemahaman makna yang disampaikan. Tapi bukan itu saja kritik guru, ia juga menuding Bahar seringkali menggunakan hadis palsu dalam ceramah-ceramahnya untuk mencari keuntungan. Misalnya saja ketika Bahar mengutip hadis saat banyak orang meragukan kehabibannya. Berdasarkan hadis yang ia kutip, Bahar menuduh orang yang meragukan kehabibannya sebagai munafik. Lebih parah lagi, Bahar menuding mereka adalah anak haram hasil zina. Hal lain yang juga dikecam guru Gembul adalah gaya hidup Bahar yang gemar memamerkan kekayaan atau flexing. Apa yang dilakukan guru Gembul ini dalam pandangan saya sangat penting. Ada banyak ulama atau pemuka agama yang terus menyebarkan pemahaman sempit bisa populer karena dibiarkan mengobrol kebohongan, kebodohan, dan kebencian. Atau taruhlah mereka tidak dengan sengaja menyebarkan kebohongan, tapi karena kesempitan pemahaman keagamaannya, mereka mengarahkan umat Islam di Indonesia untuk memahami agama dengan cara yang salah. Sebagian umat Islam menjadi kaum yang agresif, radikal, atau intoleran karena terus dicekoki dengan pemahaman keagamaan yang membuat mereka bertindak dengan cara yang bertentangan dengan ajaran agama sendiri. Tapi selama ini, itu bisa terus terjadi karena tidak banyak tokoh dengan pikiran luas dan kritis bersedia menantangnya. Apa yang dilakukan guru Gembul terhadap Bahar adalah contoh keren tentang bagaimana seharusnya influencer bertindak untuk menyelamatkan masyarakat. Habib Bahar sendiri memang sudah berulang kali terkena perkara hukum. Pada 2018, Bahar dilaporkan ke polisi karena menghina Presiden Jokowi sebagai pria banci yang jangan-jangan mengalami haid. Pada tahun yang sama, Bahar terbukti melakukan penganiayaan terhadap 2 remaja yang menyindir penampilan Bahar. Pengadilan menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah terhadap Bahar. Bahar juga diadili karena menganiaya supir taksi yang dia tuduh menggoda istrinya. Untuk itu, dia divonis 3 bulan penjara. Ia pun pernah dilaporkan karena dalam ceramahnya menghina Jenderal Dudung Abdurrahman. Menurut Bahar, Dudung masih menyembah pohon jika tidak ada ulama atau Habib Arab. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa digunakan untuk mempertanyakan keulamaan Bahar Smith. Tapi ya karena dia berhasil membuat masyarakat percaya bahwa dia adalah keturunan Nabi Muhammad, segenap cacatnya itu kerap tidak mempan mengubah kepatuhan mereka terhadap Bahar. Kita harapkan guru Gembul dapat terus mencerahkan umat Islam dan masyarakat di Indonesia. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia bisa selamat.